Awak waras larang regane, yen lara larang ragate. Njaga awak wajib ukume minangka titahing Gusti supaya urip bisa lestari. Raga diragati, jiwa diregani. Luwih becik njaga katimbang mertamba. Olah jiwa, olah raga dadi solusi. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati para sesepuh, para senior, para pelaku spiritual, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kalau kita bilang Jawa itu bukan hanya sekedar pulau Jawa, bukan sekedar bahasa Jawa, ya, bukan sekedar laut Jawa. Ya, yang pakai nama Jawa itu banyak. Jawa itu kalau I-nya di depan berarti jiwa. Ya, jiwa itu batin. Kemudian kalau I-nya di belakang artinya Jawi. Jawi itu luar, lahir. Berarti kata Jawa itu secara spiritual adalah keseimbangan antara lahir dan batin. Nah, ini hal yang sangat luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa setiap kata di dalam bahasa Jawa itu sudah disumpah makna dan artinya. Mungkin kosakata dalam bahasa Jawa ini paling banyak di dunia ini. Coba kalau kita ngelihat bahasa padi, itu kalau orang barat ya bilang rice, padi itu ya beras. Tapi kalau kita coba kita urai, itu kalau masih belum ditumbuk namanya pari. Kalau sudah ditumbuk itu jadi 4. Yang satu, yang gede-gede jadi beras. Yang kecil jadi menir. Ya, kemudian yang halus jadi bekatul atau katul. Kemudian kulitnya jadi sekam. Kemudian ini sudah jadi 4 itu. Kemudian kalau dimasak itu beras, itu kalau jadi nasi ada yang didang, ya. Kalau tidak dikaru itu diliwet. Kalau agak encer dibubur, nah ini sudah beda. Ya. Kemudian kalau misalkan yang kedua itu menir. Menir itu kalau untuk kue semacam snack itu juga ada meniran dibungkus dan sebagainya. Kemudian bekatul itu masaknya enggak diadang, enggak diliwet, tapi dibubur, bubur katul. Nah inilah macam-macamnya itu. Kemudian kalau sudah matang juga, kalau banyak itu nasi, kalau 1-2 itu upo, ya. Kemudian kalau sudah kering itu namanya nasi aking. Ya, pokoknya variasinya banyak. Itulah kekayaan kita sebagai pewaris dari leluhur. Nah, warisan ini harus tidak sekedar hanya dilestarikan,
apa sih makna yang sesungguhnya. Dari kacamata spiritual, bahwa sebelum agama itu ada, ya, di Nusantara ini sudah ada kepercayaan. Ada yang namanya Kejawen, Kapitayan, Sunda Wiwitan, kemudian setelah zaman kemerdekaan ini kemudian tercatat itu ada ratusan bahkan ribuan. Dan ini tidak ada yang saling bertubrukan itu. Nggak ada dari aliran kepercayaan ini senggolan dengan aliran kepercayaan ini, nggak ada. Karena yang berjalan adalah batin. Ya, yang berjalan adalah batin. Kalau batinnya itu bersih, ya, batinnya itu bersih, nggak akan bertabrakan. Karena apa? Batin itu dibentuk oleh rohani kita, hati kita. Jadi beda dengan dogma itu masuk ke akal. Setelah masuk ke akal, bagaimana mempertahankan ini tidak dengan tidak dengan hati, tapi dengan akal pikiran. Bedanya itu. Jadi kita harus yakin bahwa leluhur kita mewariskan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jadi tadi saya sampaikan bahwa jiwa itu ada di dalam, Jawi luar, Jawa kekuatan lahir dan batin. Ini saya sampaikan, kemudian kita kembali kepada acara yang kedua, meditasi, kepada saudara-saudara yang sedang sakit, staminanya naik turun, ya. Ada itu yang ibu-ibu yang tiap minggu bisa dikatakan keroan gitu kan, jalan sebentar capek. Ayo kita coba belajar mengikuti meditasi. Meditasi ini praktis, ya, bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, silahkan, ya. Ini coba nanti kita praktekkan lagi, ya. Yuk kita praktekkan, tangan ditempel di dada, ya. Kita tunggu dulu, kita tunggu aliran, ya. Jadi yang masuk ini adalah energi. Energi ini saripatinya alam. Saripatinya alam ya bisa aja dari bumi, ya, apa yang tumbuh di bumi berarti tumbuhan, ya, ada mungkin batu, bisa aja. Kemudian dari angin, ya, saripatinya angin, kemudian saripatinya air, baik dari laut maupun dari yang keluar dari perut bumi, dari matahari dan sebagainya. Ini saripatinya alam itu bisa kita akses, ya. Dan ini haknya sama setiap manusia. Cuman kecepatannya mengakses saja yang berbeda-beda. Seperti HP, ada RAM 1, RAM 2, RAM 3 dan seterusnya. Kalau RAM-nya tinggi ya loadingnya itu cepat. Ya, coba kalau sudah terasa, sudah terkoneksi, ayo kita lakukan doa. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada kami semua dan yang mendengar doa ini. Jadikanlah metode ini sebagai saluran sehatmu, ridhomu, kuasamu, rahmatmu untuk menyembuhkan dan menyehatkan kami semua
dari sakit dan penyakit. Apapun yang tersalurkan, semua energi hanya karena kehendak-Mu. Kami pasrah dan ikhlas untuk menerimanya. Ya, yuk kita rasakan lagi. Ya, jadi ini tidak ada teorinya. Saya hanya menjelaskan apa yang saya alami selama ini. Dan ini saya praktekkan ke banyak orang, ternyata banyak yang mendapatkan kesehatan yang lebih baik, ya, proses penyembuhan yang signifikan dengan cara berserah diri, ya, meditasi atau semedi atau iktikaf. Nah, terserah yang dinamakan apa. Yang penting kita berserah diri secara total. Ya, coba dirasakan lagi. Dirasakan lagi, coba alirannya sampai ke dada, ya, sampai ke punggung. Ya, ya, coba dirasakan. Energi akan mencari organ-organ yang membutuhkan. Jadi hukumnya seperti air mengalir. Air mengalir akan mencari permukaan yang lebih rendah. Jadi energi itu akan nanti nyari sendiri. Sehingga kalau kita rasakan, oh iya, ini dominan di pinggang misalkan. Ya, oh ya, ini dominan di perut misalkan. Nah, itu tergantung sampean Anda sendiri. Kalau semakin ikhlas, itu energi akan semakin besar. Kuncinya itu diikhlas saja. Tidak ada teorinya. Ya, kita dalam bermeditasi, apalagi bersama saya bareng-bareng, itu ya, tidak ada teorinya. 95% itu praktek, 5% saya hanya menjelaskan saja. Jadi menuju Tuhan itu tidak ada syaratnya. Tinggal kesediaan kita untuk menerima energi. Kesediaan inilah namanya ikhlas, tulus. Ya, coba dirasakan lagi. Ya, udah, yuk, kita tarik napas. Ya, 17 kali, siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, kita rasakan masih terasa. Rasa itu biasanya hangat, sejuk, dingin, atau tidak terasa. Tidak terasa tapi bisa dirasakan. Misalkan, oh ya,
ada sesuatu yang berjalan. Oh iya, perasaan saya kok sekarang agak lega, agak entengan. Nah, ini perasaan. Jadi kalau misalkan kayak dispenser itu. Dispenser itu ada panas, ada dingin, terus netral. Ya. Tidak panas, tidak dingin, netral. Tapi netral itu juga bisa menghilangkan dahaga kalau kita minum air itu. Tidak harus panas, tidak harus dingin. Ya, kita rasakan lagi. Ya, kemudian tahap berikutnya, kalau kita punya nafas yang pendek. Nafas yang pendek itu berarti kalau kita saat bernafas, ini perut ini tidak bisa mengembang. Kemudian ketika kita buang, ini tidak bisa kempes maksimal. Jadi hanya di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah, itu nafasnya berarti pendek. Nafas yang pendek itu kalau untuk berjalan itu ngos-ngosan. Ya, untuk itu kita latih supaya nafas kita itu panjang. Kalau nafas kita itu panjang, ya, tidak ngos-ngosan kalau berjalan, ya, itu menghindari penyempitan pembuluh darah ke jantung. Jadi ada istilah, tidak ada jantung yang macet. Yang macet adalah jalan menuju dan keluar jantung. Sama dengan tidak ada pasar yang macet. Jalan ke pasar dan jalan keluar ke pasar, itulah yang macet. Ya, supaya tidak macet, ya, kalau gangguan ke situ itu macet, ya sekarang kalau medis harus pasang ring. Pasang ring itu tidak hanya satu, ada yang sampai 2 kali, 3 kali, ada sampai 8 kali katanya. Ya, coba supaya kita terhindar dari situ, ayo kita latihan nafas panjang. Jalan tidak ngos-ngosan, kemudian nafas kita panjang. Ini teorinya, yuk kita cek lagi di dada. Ya, seperti dada ini apa? Kalau rumah kita mau menyalakan kipas angin, kita mau menyalakan televisi, kita mau menyalakan pam air atau AC atau magicom, magic chair, itu yang penting listriknya dulu. Listrik sudah hangat, kayak kita setrika, jangan setrika sebelum dicolokkan listriknya. Nanti bolak-balik tidak cepat halus, ya, karena tidak ada listriknya. Ini listrik harus didapat dulu. Tarik nafas lewat hidung, tahan di perut, buang lewat mulut. Ini kita lakukan 5 kali. Yang ini ukuran sedang, ya, ukuran sedang. Jadi tidak pendek, tidak terlalu lama. Yuk, kita mulai. Nomor 1, tarik nafas pelan-pelan. Tahan, buang. Nah, yang kedua, tarik nafas lewat hidung pelan-pelan. Tahan, buang.
Yang ketiga, tarik nafas lewat hidung pelan-pelan. Tahan, buang. Yang keempat, pelan-pelan. Tahan, buang. Yang kelima, pelan-pelan. Tahan, buang. Nah, coba dirasakan. Kalau yang kita lakukan seperti tadi, itu Anda bisa, itu ya kecil kemungkinan kena penyempitan pembuluh darah ke jantung. Nafasnya panjang. Jadi sumbatan yang menuju jantung dan yang keluar ini bersih. Atau sering terjadi itu yang masuk dengan keluar itu tidak imbang. Kalau masuknya gede, keluarnya dikit, ya terjadi pembengkakan. Itu logika aja. Atau katupnya bermasalah, itu juga bisa katup jantung. Ya mudah-mudahan ya dengan meditasi seperti ini ya, kalau dulu juga belum ada medis yang peralatan itu ya, orang tua kita, kakek moyang kita, leluhur kita ya mungkin salah satunya pakai meditasi. Makanya kalau di rumah-rumah yang kuno itu ada tempat meditasi namanya langgar. Langgar itu dulu namanya sanggar. Sanggar itu untuk tempat meditasi. Kemudian terus jadi langgar. Langgar terus untuk tempat sembahyang. Ya, jadi sanggar terus jadi langgar. Itu tempat meditasi. Nah sekarang tempat-tempat seperti itu sudah tidak ada, apalagi di perkotaan, apalagi orang yang ngambil rumah di perumahan, itu nggak mungkin punya sanggar ya. Itu karena kamarnya 2. Kalau dulu kan setiap masuk rumah itu ada kayak macam gentong untuk cuci tangan, untuk cuci kaki. Kemudian masuk ke teras itu ada kendi untuk minum. Terus ke dalam itu ada sanggar untuk meditasi. Itu kalau tahun 70-an saya masih ingat itu waktu kecil itu. Ya mbah saya punya
punya sanggar. Ya kita, ya sekarang Tuhan itu adil dalam keadaan apapun, kapanpun, siapapun, ya limpahan rahmat dan sejahteranya itu selalu mengalir. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau misalkan sakit itu sebenarnya dibagi dua, ya dibagi dua secara besar itu. Saraf apa virus itu kan? Saraf apa virus? Kalau saraf ya dibetulkan sarafnya, makanya ada urut saraf, ada refleksi, ada totok saraf, itu pembetulan saraf. Kemudian ada virus, ya, virus bisa kalau medis minum obat, tradisional minum herbal, gitu kan. Kemudian meditasi ini bisa untuk dua-duanya, ya menghilangkan virus, ya untuk membenahi, membetulkan saraf. Nanti di episode berikutnya itu untuk saraf itu nanti ditotok di mana, dipencet di mana, nanti saya sampaikan. Yang jelas kalau virus semakin tinggi frekuensi kita, itu virus itu tidak akan menyerang. Jadi hukumnya seperti ini. Kalau virus hidup di frekuensi 40, paling banter 50 lah itu. Ketika frekuensi kita itu sudah 100, itu kita sebenarnya sudah hidup itu bareng virus sejak dulu. Karena yang ada di dalam tubuh kita itu sudah banyak virus. Tinggal apa? Tinggal kita kuat terhadap virus apa enggak. Kalau kita masih bertabrakan dengan virus, ya kita 50% itu antara sehat dan sakit. Tapi ketika kita sudah 70, virusnya ini 30, berarti kita banyak sehatnya. Ketika sudah mencapai 90, virusnya itu hanya 10%, itu sudah cukup luar biasa. Bisa diabaikan. Kita hidup bareng virus sejak dulu, sekarang sampai kapanpun. Ya, cuman tinggal kita ini kalah dengan virus atau enggak. Dan kita harapkan kita di atas virus frekuensinya. Sehingga kita semakin tinggi kesadaran kita, semakin asik, semakin bahagia, bisa dirasakan hubungan kita dengan alam semesta, kepada Tuhan. Ini semakin kita meninggalkan virus. Kita hidup bareng virus itu. Jadi kalau virusnya itu sudah takluk, istilahnya melemah, itu karena imun kita itu yang naik, antibodi kita yang naik, kekebalan tubuh kita yang naik. Nah, virusnya ya tetap aja sebenarnya. Nah itu. Maka kita akhiri, nanti disambung di episode berikutnya. Ya, kita berdoa tidak henti-hentinya. Kita mohon kepada Tuhan yang Maha Hidup agar diberi limpahan rahmat dan sejahtera. Ya, berdoa itu satu, jangan egois untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, berdoa harus terkoneksi. Jadi nggak bisa, menurut saya ini, berdoa kok teriak-teriak. Ya, doa kok berteriak, ini yang siapa? Karena doa itu dengan rasa yang halus, kemudian terkoneksi, baru kita memohon. Ya, memohon. Ini perjalanan bangsa yang sudah 80 tahun, ya,
ada plus minusnya ini, ayo kita mohon pada Yang Maha Hidup supaya semakin hari semakin baik. Tidak ini banyak yang amburadul, ada kekurangan di sana sini, untuk menyadarkan setiap manusia yang mencoba merongrong, mengganggu baik secara pribadi maupun kelompok, mengganggu baik secara sadar atau tidak sadar, ya, ini mudah-mudahan segera menyingkir orang-orang yang begitu. Ya udah, ayo kita cek dulu. Ini tangan saya basah ini, tadi terkoneksi, anget ya. Ya, kita mulai. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada kami semua dan yang mendengar doa ini beserta keluarganya. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada orang tua kami, terah kami, leluhur kami. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada seluruh leluhur yang ada di Nusantara, kepada para pahlawan bangsa dan pejuang bangsa dan para pendiri bangsa. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada para pemimpin yang ada di pusat maupun di daerah, pada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pendeta, romo, pastor, pantai, para pelaku spiritual, para pemuda, aktivis yang semua ingin mewujudkan cita-cita leluhur yang sampai saat sekarang ini belum terwujud semua. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada perjalanan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada alam semesta beserta isinya. Ya Tuhan yang Maha Hidup, Engkaulah sumber dari segala yang hidup, dan Engkaulah di atas sumber yang hidup. Ya Tuhan yang Maha Hidup, Engkaulah yang Maha Kuasa, sedangkan kami tidak kuasa. Untuk itu kami serahkan hanya kepadamu. Apapun yang terjadi, kami hanya pasrah dan ikhlas untuk menerimanya. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai ketemu di episode berikutnya.